mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberikan waktu kami yang terbaik. Kami merindu Tuhan mendengar suara-Mu Yesus. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Bapa, karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi dalam kehidupan kami Yesus. Firman-Mu nyata ya Tuhan, dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
kami bersyukur. Tiada satu hal pun di dunia ini yang mampu merubah firman-Mu. Karena apa yang Kau firmankan pasti terjadi. Bapa, biarlah pagi ini kami diberkati, dijamah oleh kuasa firman-Mu, sehingga kami bisa berubah menjadi seperti yang Kau mau. Kami minta pertolongan Roh Kudus menyentuh hati setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kepada saudara yang ada di rumah, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kalau saudara ingat, 3 minggu yang lampau saya menyampaikan perumpamaan tentang Mina. Nah, hari ini saya akan menyampaikan perumpamaan Yesus yang lain, yaitu tentang anak yang hilang. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah salah satu perumpamaan yang paling sering dikhotbahkan di atas mimbar. Tapi biar mari ini kita melihat melalui sudut pandang yang berbeda yang diberikan Roh Kudus kepada kita pagi ini. Ya, saya percaya saudara pernah membacanya, namun kita lebih baik menyegarkan ingatan kita. Kita baca sekali lagi. Ini ada di Lukas 15 mulai ayat 11 sampai ayat ke-32. Agak panjang. Oleh karenanya saya minta bantuan untuk membaca bergantian. Ayat 11 saya yang baca, ayat 12 kita baca bersama-sama terus bergantian sampai ayat 32. Baik. Lukas 15 ayat 11. Bunyinya demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 2, 3. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayah keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Terpujilah nama Tuhan. Perhatikan saudaraku, dalam perumpamaan ini ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ayah ini sebetulnya mewakili Bapa kita di surga. Sedangkan 2 orang anak laki-laki ini mewakili 2 orang kelompok orang percaya. Ya, perhatikan, mewakili 2 orang kelompok orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kelompok yang pertama diwakili oleh si bungsu. Si bungsu ini meminta warisan sebelum waktunya. Lalu sudah itu dia meninggalkan rumah dan pergi dari rumah itu. Coba kita perhatikan. Lukas 15 ayat 13 sekali lagi. Ini penting. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Cukup sampai di sana? Perhatikan kata pergi, saudaraku. Pada zaman itu, seorang anak yang tinggal di rumah bapaknya, dia harus hidup di bawah aturan bapaknya, ya, karena di dalam rumah itu sang kepala keluarga adalah ayahnya. Jadi seorang anak yang masih tinggal serumah dengan ayahnya, dia harus hidup di bawah aturan ayahnya. Ya, saya pikir di mana-mana di negara kita pun demikian ya, tapi di Israel lebih lagi. Nah, tapi anak bungsu ini lalu pergi meninggalkan rumah ayahnya. Ini bicara seseorang yang meninggalkan kehendak bapaknya, saudaraku. Ya, karena bapaknya sebetulnya tidak menghendaki dia meninggalkan rumah itu. Lalu pergi juga memiliki arti meninggalkan kasih karunia Allah. Di dalam rumah sang bapak atau sang ayah, segala kebutuhan anak itu tercukupi. Baik itu kebutuhan makan, kebutuhan akan kasih, kebutuhan akan perlindungan, di semuanya melimpah ada di rumah bapaknya. Dan anak bungsu ini meninggalkan rumah bapak, ini bicara meninggalkan kasih karunia Allah. Jadi kata pergi ini memiliki 2 arti. Yang pertama adalah meninggalkan kehendak Allah, yang kedua meninggalkan kasih karunia Allah. Kalau boleh saya kasih ilustrasi sedikit. Saya minta tolong Jimmy maju ke depan coba. Ya. Supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi ya. Nah, Jimmy ini katakan anak yang bungsu. Nah, saat ini dia masih tinggal di rumah ayahnya. Ya. Dia masih ada di rumah ayahnya. Sampai satu hari dia meminta warisan, lalu dia pergi. Tapi ketika dia masih tinggal di rumah ayahnya, dia hidup di dalam aturan bapaknya. Hidup di dalam kehendak bapaknya atau dalam kehendak Allah. Bukan hanya itu, dia hidup di bawah kasih karunia bapaknya. Segala kebutuhannya, kasih, perlindungan bapaknya tersedia dengan lengkap. Nah, tapi waktu dia pergi, ya, ini katakan ini ya rumah bapaknya begini ya, bernaung di atasnya. Ketika dia pergi, Jimmy bergeser. Nah, dia meninggalkan kasih karunia itu. Dia tidak lagi hidup di bawah kehendak Allah, dia meninggalkan kasih karunia. Di tempat di mana dia pergi, di situ tidak lagi ada
kasih karunia Tuhan, tidak ada lagi perlindungan Tuhan, tidak ada berkat ilahi yang sebenarnya dia bisa nikmati kalau saja dia tidak meninggalkan rumah bapaknya. Terima kasih Jimmy. Ya, perhatikan saudara, ini adalah kelompok pertama yang diwakili oleh si bungsu. Ada orang-orang yang tinggal di luar kehendak Allah. Akibatnya apa? Dia tidak hidup di bawah kasih karunia Allah. Saudara, saya punya seorang kawan, maaf saya tidak sebut namanya ya, karena ini ditayangkan di YouTube juga. Sebut saja namanya Joni. Saya kenal beliau cukup lama saudara, puluhan tahun. Dan saya berjumpa dengan dia waktu itu di Jakarta saudara. Awalnya dia adalah orang yang hidup dalam dosa. Lalu dia menerima Kristus dan hidup di bawah bimbingan seorang hamba Tuhan, dan dia hidup, katakanlah dia mulai hidup di dalam rumah sang Bapa. Ya. Hidupnya yang tadinya lontang-lantung, yang tadinya enggak ada pekerjaan, bahkan tidak punya keluarga, saudara. Akhirnya mulai mengalami berkat. Dia mulai mengalami damai sejahtera, dia memiliki istri yang baik, anak-anak yang baik, bahkan juga ada bonusnya. Bonusnya adalah dia punya pekerjaan sendiri, saudara, usahanya sendiri yang dibangun dari nol, mulai meningkat sedikit demi sedikit sampai dia punya rumah, sampai dia punya kantor, sampai dia punya ya aset lah begitu ya. Ada kasih karunia yang menaungi dia. Ya. Namun satu hari, setelah sekian lama saya nggak berjumpa dengan dia datang ke rumah saya dan dia bilang, "Har, ada sesuatu yang membuat saya gelisah. Tolong doakan saya." Saya bilang, "Kamu masih ke gereja?" "Iya masih. Tapi entah kenapa hati saya gelisah. Saya tidak merasakan damai sejahtera," katanya begitu. Saya nggak tahu apa yang dia perbuat, saudara. Tapi saya cuma bilang gini, hanya dosa yang akan membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Hati-hati. Kalau engkau jatuh dalam dosa, segera tinggalkan dosa itu. Bertobatlah. Waktu saya mengatakan hal ini, dia meneteskan air mata. Saudara perhatikan, waktu dia datang ke tempat saya, dia masih punya istri. Dia masih punya anak-anak yang baik. Dia masih punya usaha yang berjalan dengan baik. Dia masih punya aset harta yang cukup banyak. Tapi beberapa tahun kemudian, saya mendapati sesuatu yang berubah 180 derajat. Di mana hubungan dengan istrinya rusak, hubungan dengan anak-anaknya rusak, bahkan usahanya pun ikut rusak, saudara. Satu hari dia datang menjumpai saya dan bilang, "Kamu bisa nggak bantu? Saya mau pulang kampung, saya nggak punya uang, hanya untuk beli tiket, saya nggak punya uang." Bayangkan, seseorang yang punya harta yang tadinya bermiliat-miliat ya, bisa seperti itu. Tapi yang lebih parah lagi, hubungan keluarganya hancur, saudara. Kenapa? Dia meninggalkan rumah bapaknya. Dia keluar dari kehendak Allah. Dan saya mendapati dia hidup dalam dosa perzinahan. Dia kehilangan kasih karunia Allah. Saudara, kelompok yang kedua diwakili oleh si sulung. Nah, si sulung ini tetap tinggal di rumah bapaknya. Dia tetap tinggal dan tidak mengikuti si bungsu. Apa yang terjadi? Itu berarti si sulung tetap tinggal dalam kehendak Allah. Dan ketika dia tetap tinggal dalam kehendak Allah, kasih karunia itu dia nikmati. Bukan berarti si sulung ini tidak pernah mendapati masalah dalam kehidupannya, tapi saya percaya dia bisa menang masalah demi masalah yang dihadapi. Ya. Perhatikan saudara, coba kita lihat Lukas 15 ayat 29. Lukas 15 ayat 29. Kalimat yang pertama saja. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa." Perhatikan, dia bilang apa? Aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Artinya apa? Si sulung ini taat, saudara. Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kehendak Allah. Akibatnya apa? Dia tidak mengalami nasib yang sama dengan si bungsu. Ini adalah orang Kristen kelompok kedua
yang mengalami kehidupan berbeda dengan orang Kristen kelompok pertama. Kasih karunia turun dalam hidupnya. Saudaraku, bisa dikatakan ada seorang rekan kita, mungkin ada yang kenal di sini ya, yaitu Pak Ham. Pak Ham itu orang Korea yang sudah bertahun-tahun tinggal di Kota Malang, dan sekarang dia bergereja di tempat kita. Dia mendapat sebuah panggilan atau dia menemukan kehendak Allah bahwa dia harus memberitakan Injil ke Pulau Sumba. Saudara, ini pelayanan pribadi loh. Pelayanan yang tidak didukung oleh gereja tertentu. Jadi ini pelayanan pribadi. Namun dia taati, dia ikuti kehendak Allah itu, lalu dia pergi ke Sumba. Kok bunyi ya? Ini, tolong bisa dimatikan aja yang ini. Ya. Lalu dia pergi ke Sumba, dan apa yang terjadi? Saudara, Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai, membuat pelayanannya berhasil, berbuah, bahkan mencukupi setiap kebutuhannya di Sumba. Saya ada fotonya, saudara. Coba kita lihat sebentar ya. Tolong tampilkan mulai dari yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan di sana di folder. Ya. Bisa? Ya, tolong dibantu. Sebentar ya, kita akan lihat fotonya. Nah, yang sebelah kanan, mulai sebelah kiri. Yang paling sebelah kiri. Nah, oke. Nah, saudara perhatikan. Ini ada di sebuah desa di Sumba Barat yang bernama Desa Bahabu. Nah, ini di beberapa ibu-ibu, dan latar belakangnya adalah rumah yang mereka tinggali. Saudara, sangat sederhana. Hanya berdindingkan kayu, saudara ya. Ini salah satu rumah yang mereka tinggali. Coba yang berikutnya. Nah, di sini rekan kita ini memberitakan Injil. Dia mengumpulkan beberapa orang, tempat yang sederhana, tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Ya. Situasinya sulit, bahkan tidak ada sumber air. Tidak ada listrik, saudaraku. Ya. Nah, dia memberitakan Injil sampai setelah 1 tahun pulang pergi ke sana, memberitakan Injil di Desa Bahabu. Ini yang terjadi. Orang-orang memberikan diri dibaptis. Ya, terus lagi. Ya, lagi. Oke, ya. Akhirnya dia diberi tempat tanah di mana di tempat itu orang-orang di situ rindu dibangun sebuah gereja. Tidak ada orang Kristen. Perhatikan saudaraku, tidak ada gereja. Penduduk ini nggak usah, nanti aja, yang tadi aja. Penduduk di sana itu memiliki keyakinan Marapu. Sudah tahu Marapu ya? Marapu itu mungkin sudah nggak tahu. Marapu itu adalah sebuah keyakinan menyembah roh nenek moyang. Roh nenek moyang, saudara, yang disembah itu. Mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Dan akhirnya mereka mengenal Kristus dan memberi diri dibaptis. Setelah 1 tahun penginjilan, 1 desa dimenangkan. Nah, saudaraku tahu, ini adalah desa ke-15 yang sudah dimenangkan. Yang tadinya tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja, dan tempat penginjilannya sangat sulit. Sangat sulit. Tapi Tuhan sertai dia dengan kasih karunia. Bahkan sudah ada beberapa desa yang dibangun gerejanya. Coba lihat sini lagi. Nah, ini adalah salah satu desa yang mana gerejanya sudah dibangun. Ini GBI, saudara ya. Sebetulnya dia nggak bermasalah dengan sinode. Dia cuma bangunkan gereja, lalu dia mencari hamba Tuhan yang bisa mengembalakan orang-orang di sana. Ya. Dan sudah ada beberapa desa yang dibangunkan gereja, saudara. Nah, tapi karena sekarang dia bernaung di tempat kita, kemarin itu saya bilang, Pak, paham,
bagaimana dengan rencana pembangunan desa di gereja, pembangunan gereja di desa Bahabu? Dia bilang, kita butuh dana Pak, dananya kira-kira 120 juta. Dan itu sebetulnya desa yang dibangun itu sederhana seperti ini. Sebetulnya dana pembangunannya tidak mahal. Yang bikin mahal itu apa saudara? Ongkos kirim bahan bangunannya itu yang bikin mahal. Ya, harus melalui pengangkutan manusia dan segala macam. Itu yang bikin mahal. Lalu saya bilang coba kalau paham, saya coba tanya ke teman-teman, barangkali ada kawan-kawan yang tergerak untuk membantu pembangunan desa di sana. Saya nggak punya bayangan saudara, kita tahu sekarang ini kita masa COVID ya, banyak orang kesulitan bisnis. Tapi saya percaya apa yang dikerjakan beliau ini adalah kehendak Allah. Jadi saya secara iseng saya sebarkan informasi ini ke beberapa kawan-kawan saya dan tidak terduga saudara, puluhan juta terkumpul. Ya, lalu saya serahkan kepada beliau. Beliau bersuka cita sekali. Dia bilang, Pak Hari, ini baru pertama kali saya melayani di Indonesia. Ada berkat yang turun dari orang-orang Indonesia. Tadinya itu dari orang-orang luar negeri saja. Ini untuk pertama kali. Mungkin saja ini turning point bagi saya. Titik balik bagi saya, katanya begitu. Ya. Saudara, ketika seseorang hidup di dalam kehendak Allah, di situ karunia Allah tercurah berlimpah-limpah. Saudara mengerti ya? Ini adalah kelompok orang percaya yang kedua, yang diwakili oleh si sulung. Nah sebetulnya saudara, ada satu kelompok yang lagi dirindukan oleh Allah, yaitu kelompok orang percaya yang ketiga. Loh Pak, ayah itu cuma punya 2 orang anak laki-laki. Iya, tapi Tuhan rindu ada satu kelompok yang berbeda lagi. Ya, mari kita lihat, siapakah kelompok orang percaya yang ketiga? Coba tolong tampilkan Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan bahkan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, anak sulung yang pertama ini marah. Kenapa? Karena dia merasa diperlakukan berbeda dengan si bungsu. Ya, dia bilang, loh aku ini loh yang selalu taat kepadamu. Seekor kambing, anak kambing pun belum pernah engkau beri. Itu loh yang hidup di luar kehendakmu, bahkan diberikan anak lembu tambun. Tambun itu yang gemuk, saudara, yang terbaik. Tapi perhatikan ayat 31. Ini menjelaskan semuanya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di sini tiba-tiba anak sulung itu seperti tercelik matanya, terbuka. Bahwa sebetulnya kalau si bungsu diberikan anak lembu tambun, si sulung diberikan semua milik ayahnya. Dia bilang segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya apa saudara? Si sulung salah mengenali ayahnya. Ada satu hal yang Tuhan rindukan lebih daripada kelompok orang percaya yang kedua. Kelompok orang percaya yang pertama hidup di luar kehendak Bapa,
hidup di luar kasih karunia Allah. Kelompok orang percaya kedua hidup di dalam kehendak Bapa, di bawah kasih karunia Allah. Tetapi ada yang Tuhan rindukan, kelompok yang ketiga, bukan hanya hidup di dalam kehendak Allah, dia mengenal Bapanya dengan benar. Saudara, tahukah saudara bahwa pengenalan akan Allah lebih berharga dari sebuah ketaatan? Saya ulangi ya, ini penting sekali. Pengenalan akan Allah itu lebih berharga daripada ketaatan. Coba tolong tampilkan Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pada waktu zaman perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran adalah perintah Taurat, adalah perintah Allah. Tapi Tuhan bilang begini, pengenalan akan Allah lebih berharga daripada melakukan perintah itu. Bukan berarti kita tidak melakukan perintah Allah, tapi pengenalan akan Allah itu dirindukan oleh Allah. Saudara, saya ingat sekali ketika Yoel masih umur 5 tahun ya, kami masih tinggal di Jakarta, Kaleb masih umur 3 tahun, saudara. Yoel ini waktu masa kecilnya sering sakit. 3 bulan sekali sakit, 3 bulan sekali ke dokter. Kadang-kadang sakitnya itu bermacam-macam, batuk, radang tenggorokan, demam. Ya ringan-ringan sih, tapi sering. Dan juga berkali-kali dia itu jatuh, ya, gampang kepleset. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang sama dia supaya dia terjaga dengan baik. Yoel, kalau mau ambil apa-apa, tanya dulu sama papa, boleh nggak? Ya, tanya aja. Mau makan apa-apa, tanya dulu sama papa, boleh nggak? Ya, karena saya menghindari dia untuk makan gorengan supaya tenggorokannya tidak terganggu. Akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan, saudara. Ya, dari umur 4 tahun, terus dia kalau dia melihat makanan dan dia mau makan, dia bilang, "Pak, boleh nggak makan ini?" Ya. Terus kalau dia mau lakukan sesuatu, "Pak, boleh nggak ke kamar mandi?" Ya. Setiap kali dia mau lakukan apa-apa, dia selalu minta izin. Namun sampai dia bergerak, bertambah umurnya, 5 tahun, 6 tahun, ternyata kebiasaan itu terus dipakai, saudara. Dimana sebetulnya dia tidak perlu lagi untuk bertanya. Sampai satu kali dia bertanya kepada saya, "Pak, aku mau lakukan ini, boleh nggak?" gitu. "Aku mau ambil ini, mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai sebuah alat yang ada di dalam rumah saya." Dia bilang, "Boleh nggak?" Terus saya bilang begini, "Yoel, kali ini kamu nggak perlu bertanya lagi. Semua barang yang ada di dalam rumah papa itu punya kamu juga. Pakai aja. Kamu sudah tahu cara menggunakannya dengan baik." Saudara, di titik itu dia mulai mengenali bapaknya lebih dalam. Saudara mengerti ya? Jadi pengenalan akan Allah ini membuat kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sebuah peristiwa yang mungkin kita nggak duga. Maaf ya, saya bikin mudah supaya saudara mengerti. Kita tidak akan lagi mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan lagi bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan begini? Kenapa Engkau izinkan begitu? Kenapa Engkau buat semuanya ini bisa terjadi? Padahal kalau Engkau mau, Engkau bisa buat semuanya ini tidak terjadi." Saudara ngerti nggak? Kita mempertanyakan semua yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kenapa itu? Sebetulnya karena kita belum mengenal Tuhan cukup dalam, atau kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Ada seorang hamba Tuhan yang hidup di tahun 1800-an, mungkin saudara pernah mendengar, karena orang ini begitu dikenang, yaitu David Livingstone. David Livingstone adalah seorang Skotlandia, hidup di tahun 1800-an. Dan di pertengahan 1800-an, sebagai seorang pemuda yang baru mengenal Tuhan,
hatinya dibakar oleh Roh Kudus. Sehingga dia bilang, saya mau memberitakan Injil kemanapun Tuhan utus. Kemanapun Tuhan utus. Utuslah aku pergi. Target pertama saudara, dia mau memberitakan Injil waktu itu ke Cina. Dia mendaftarkan diri. Di mana ada sebuah yayasan yang mencari sukarelawan dan dia mendaftarkan diri. Tapi waktu dia mau berangkat, terjadi perang candu di Cina sehingga semua perjalanan misi ditunda, dibatalkan karena ada peperangan di sana. Akhirnya Tuhan membawa dia ke arah yang berbeda, yaitu ke Afrika Selatan. Dan dia berangkat ke Afrika Selatan bersama beberapa orang temannya, saudara. Dia mulai mencoba masuk ke desa demi desa, mulai dari bagian selatan sampai bergeser ke bagian utara. Tapi tahukah apa yang Tuhan izinkan terjadi? Di tahun-tahun pertama, saudara, dia melihat dengan matanya sendiri. Teman-teman satu timnya terbunuh di dalam pelayanan misi itu. Mereka dipanah, mereka dibunuh oleh suku di mana mereka mau beritakan Injil. Tapi David Livingstone tidak mau menyerah, saudara. Dia terus ada di sana. Bahkan berulang kali dia harus sendirian. 3 tahun setelah ada di Afrika, Tuhan izinkan satu hal yang lain terjadi. Ketika dia melintasi sebuah padang gurun, ada seekor singa yang kelaparan, yang melihat, mengincar dia, dan akhirnya menerkam dia. Bahunya hancur, saudara. Diterkam oleh singa itu, walaupun akhirnya dia selamat, bisa melarikan diri. Setelah itu tangan kirinya lumpuh, tidak bisa digunakan lagi. Dan dia harus dirawat beberapa lama. Salah seorang yang merawatnya adalah seorang anak Tuhan, seorang gadis yang cinta Tuhan bernama Mary Moffat. Lalu akhirnya Mary yang merawat dia, akhirnya menjadi istri dia juga. Dan dia melayani bersama Mary. Melalui pernikahannya, saudara, David Livingstone mempunyai 4 orang anak. Namun dalam masa perjalanannya, karena pada tahun itu Afrika itu suatu tempat yang keras. Bahkan untuk mencari makanan aja susah. Belum lagi dengan suku-sukunya yang kejam dan cuacanya yang buruk, saudara. Dan pada masa itu salah satu anaknya meninggal di sana. Tuhan izinkan meninggal karena sakit. Dan akhirnya si David bilang begini sama istrinya, nggak aman untuk engkau bersama aku di dalam ladang pelayanan ini. Aku ingin kau kembali ke Inggris. Tinggallah di sana dengan anak-anak kita, besarkan mereka di sana. Biar aku melayani sendiri di sini. Jadi akhirnya istri dan 3 anaknya pulang dan dia harus melayani seorang diri di Afrika, saudara. Udah begitu, setelah istrinya pulang bertahun-tahun tanpa berjumpa dengan David Livingstone, timbul sebuah fitnah. Katanya demikian, bahwa David Livingstone menelantarkan istri dan anak-anaknya di Inggris, tidak pernah menafkahinya, tidak pernah menjumpainya. Padahal bukan itu yang dilakukan. Justru dia ingin istri dan anak-anaknya aman ada di Inggris, saudara. Sampai satu hari ketika anak-anaknya sudah besar, dan Mary berkata kepada David Livingstone, anak-anak kita udah gede, izinkan aku menemani kamu di sana, biar anak-anak di sini, mereka berusaha sendiri di sini, izinkan aku ke sana. Dan istrinya berangkat, saudara. Setelah itu David Livingstone melayani dengan penuh berapi-api, penuh sukacita karena dia ditemani dengan istrinya sendiri. Tapi tahu apa yang terjadi? Tahun-tahun berikutnya Tuhan izinkan istri yang dicintainya mati sakit di ladang pelayanan. David hidup di dalam kehendak Allah. Tapi tahukah saudara, akhirnya di masa tuanya dia mati di Afrika. Dia mati bersimpuh di samping tempat tidurnya berdoa. Tanda dia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Di dalam sebuah catatannya ditinggalkan, dia berkata, kata-kata terakhir yang dikatakannya, aku percaya kepadamu Tuhan, di saat-saat yang paling sepi dalam hidupku,
Engkau tidak pernah meninggalkan aku seperti yang Engkau janjikan. Aku akan menyertai Engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dia bukan hanya hidup di dalam kehendak Allah, tapi dia kenal Allahnya, sehingga tidak pernah keluar dari mulutnya, Tuhan, betapa jahatnya Engkau. Aku sudah berikan yang terbaik, tapi apa yang kudapatkan darimu hanyalah sebuah kesedihan. Nah, tidak saudaraku. Dia kenal siapa bapaknya, sehingga dia berkata, Engkau tetap baik selama-lamanya. Tuhan tetap baik. Dan tidak ada satupun tragedi dalam hidupnya yang bisa menghentikan dia untuk terus melayani bagi Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan cukup dalam. Orang-orang yang tidak lagi bertanya-tanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan begini dan begitu. No. Ada kelompok ketiga yang Tuhan rindukan, yaitu mereka yang bukan saja hidup dalam kehendak Allah, tapi mengenal Tuhannya dengan benar. Orang-orang yang seperti ini, saudara, akan setia sampai akhir. Tidak akan pernah kecewa dalam mengikut Tuhan, dan imannya tidak akan tergoyahkan. Hari ini kita mengerti satu hal yang luar biasa dari kisah anak yang hilang ini, yaitu pengenalan akan Allah jauh lebih berharga daripada ketaatan. Saya minta pemusik boleh kembali. Kunci deh. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku dengan sungguh-sungguh katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, bersyukur karena kami adalah bilangan orang-orang yang hidup di dalam kehendak Allah. Kami adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia-Mu. Tapi kami mau bergerak maju, Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam, mengenal Engkau lebih dalam. Seperti yang dikejar oleh murid-Mu Paulus, bahwa yang dikehendakinya adalah mengenal Dia lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Mari Roh Kudus, bawa kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami, sampai kami mengerti bahwa hanya ada kebaikan di dalam Tuhan, tiada yang lain, hanya kebaikan saja.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dahulu di grup WA gereja. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka ini, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 siang. Linknya akan diinformasikan melalui grup WA. Mari kita terus membangun misbah doa setiap jam 8 malam yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa malam pada hari Rabu pukul 7 malam diminta untuk hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang ingin hadir, daftar melalui grup WA untuk pengaturan kursi. Mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Kau beri dan yang kami terima. Segala bentuk berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Ajar setiap kami mengelola berkat itu dengan hati yang bijaksana Tuhan Yesus. Kami akan menabur buat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala waktu, kesempatan yang masih Engkau beri. Kami bersyukur dalam keadaan yang baik, boleh bersekutu, berhimpun di tempat ini Tuhan Yesus, memogahkan, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini yang menuntun, memberikan pengertian yang benar akan pengenalan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang baik. Kami boleh berjalan bersama kehendak-Mu Tuhan Yesus, berjalan bersama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk lebih mengenal Engkau jauh, mengenal Engkau lebih dewasa lagi Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, apa yang telah Engkau kerjakan di hidup kami. Kami bersyukur dan oleh rencana-Mu yang indah itu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Hari. Pakai beliau Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus, dalam misi, visi, melayani-Mu Tuhan Yesus. Sampaikan seluruh kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tambahkan kapasitas hatinya Tuhan Yesus, hati hamba, hati Bapa, dalam memimpin setiap kami Tuhan. Membimbing umat-Mu di tempat ini,
menjadi pribadi-pribadi yang seperti Engkau mau. Makasih Tuhan Yesus, berkati istri serta anak-anak beliau. Kami minta berkat Tuhan buat seluruh umat-Mu GBI Hub di tempat ini, pengerja-Mu, Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus, Engkau terus berkarya dalam hidup kami, pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu. Biarlah kerinduan hati kami Tuhan Yesus, boleh melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Dengan benar Tuhan Yesus, hati kami Tuhan Yesus melayani Tuhan. Tuntun bimbing Tuhan. Kami minta Roh Kudus beri kemampuan setiap kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Melewati masa-masa hidup kami dengan hati yang benar. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Curahkan Tuhan hujan pertobatan keselamatan atas Indonesia. Kasih-Mu Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, Engkau landa hati bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadikan Indonesia menjadi berkat buat banyak bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, beliau-beliau Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami minta hikmat, kebijaksanaan ilahi, keputusan yang tepat dan benar, dan segalanya itu untuk mensejahterakan seluruh anak bangsa ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala hal yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.